menyetujui pembentukan Satgas Kuala yang akan melakukan pengerukan serta normalisasi sungai dari lumpur usai diterjang banjir dan longsor. Prabowo juga menegaskan ada pihak swasta yang berminat membeli material lumpur pasca bencana di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan gubernur serta wakil gubernur Aceh, juga Bupati Aceh Tamiang pada Kamis siang menyetujui pembentukan Satgas Kuala untuk melakukan normalisasi sungai-sungai di Aceh usai diterjang banjir dan longsor. Usulan pengerukan dan normalisasi yang akan dilakukan oleh Satgas Kuala ini sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Aceh juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengerukan tidak hanya berfungsi membersihkan lumpur di dasar sungai, tetapi juga memungkinkan kapal membawa alat-alat berat langsung mendekati daratan. Presiden memerintahkan agar Kementerian Pertahanan dan TNI segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian teknis hingga para ahli teknik. Itu juga yang diusulkan gubernur kepada saya sebenarnya. Jadi kuala-kuala itu yang kita akan kita akan normalisasi, kita bongkar itu, ya. Beliau sudah beberapa saat yang lalu sudah sampaikan, saya sudah setuju. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur, ya, silakan cari bicara dengan ahli-ahli engineering, ya. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa ada pihak swasta yang berminat membeli material lumpur pasca bencana di Sumatera. Hal itu diketahui Prabowo berdasarkan laporan dari kepala daerah. Presiden pun mempersilahkan jika material itu hendak dijual pemerintah daerah. Ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini sekiranya bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Pemerintah menargetkan Satgas Kuala ini akan mulai beroperasi dalam waktu 2 pekan. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk mengenal lebih jauh terkait dengan Satgas Kuala, kita sudah terhubung dengan Respiratori Sadam Al-Jihadi selaku tenaga ahli utama Kedeputian 2 KSP melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Sadam, apa kabarnya? Selamat sore Mbak. Baik. Alhamdulillah baik Mbak. Baik, Mas Adam, ini mungkin yang pertama kita semua baru dikabarkan begitu ya dengan Satgas Kuala. Sebetulnya dapat dijelaskan tentang Satgas Kuala ini, apa tujuannya, pembentukan Satgas ini, dan targetnya nanti seperti apa dari Satgas Kuala ini, Mas Adam? Iya, Satgas Kuala ini untuk mempercepat ya pemulihan pasca bencana. Ini terutama ya terkait dengan penanganan dredging atau pendalaman ya terkait dengan adanya das atau daerah aliran sungai atau kemudian muara atau kuala yang disebutnya. Yang kedua itu akan ada penjernihan air melalui kapal dengan water treatment system. Nah, di sini yang kemudian ada 2 hal yang memang diperhatikan, yaitu adalah penyediaan air bersih dan juga terkait dengan perbaikan fungsi sungai di wilayah yang terdampak. Artinya itu 2 poin itu yang kemudian menjadi target utama dari Satgas Kuala ini. Nah, ini Satgas Kuala ini ada 2 komposisi yang tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah melakukan dredging atau pengerukan, artinya ada pendalaman, kemudian ada pembersihan kayu juga. Jadi sambil kapal itu kemudian membersihkan adanya pengerukan, kemudian ada pembersihan kayu. Nah, dari muara sungai yang dangkal tadi itu, karena kondisi banjir sekarang ini kan meninggalkan lumpur ya Mbak. Kemudian yang kedua itu ada pemanfaatan air di kawasan tersebut. Artinya ini untuk kebutuhan masyarakat. Ketika memang ini bukan menjadi sebuah pengalaman baru, tapi sebelumnya juga ketika bencana ada langkah teknologi yang dilakukan dengan dredging dan juga penjernihan air ini melalui teknologi RO atau reverse osmosis. Oke, baik. Jadi tujuan utamanya adalah terkait dengan pengerukan sungai, kemudian juga pengelolaan terkait dengan air itu sendiri. Nah, Air bersih. Iya. Nah, Mas Sadam,
karena ini akan berhubungan dengan teknis sekali begitu ya terhadap lingkungan di sekitar. Lantas siapa saja yang terlibat dalam Satgas Kuala ini, Mas Adam? Ya, ini adalah big engineering work. Kalau kata Pak Presiden, artinya di sini ada pelibatan itu baik dari ahli engineering, kemudian BUMN Karya, kemudian Kementerian PU, dan juga ada akademisi dari fakultas-fakultas teknik, dan juga kalau memang bisa itu dibawa dari perusahaan-perusahaan besar dunia juga. Artinya sebagai bagian dari sharing teknologi dan juga pengetahuan di sana. Karena kita ketahui bahwa kondisi Aceh, Sumatera Utara ya itu terkait dengan lumpurnya itu cukup dalam, kemudian kita bisa melihat juga banyak kekurangan air bersih dan sebagainya. Oleh karena itu Satgas Kuala ini perhatian khusus untuk percepatan pemulihan terkait dengan kedua hal tadi itu. Bagaimana membersihkan lumpur, kayu, dan juga adanya penyediaan air bersih secara jernih. Artinya memang kita tidak perlu lagi mengirim air dari Jakarta ataupun dari daerah-daerah yang di luar terdampak. Itu langsung kita bisa ambil air bersihnya di situ. Wah, oke, akan melibatkan perusahaan dunia luar begitu ya, baik itu dari luar negeri maksud saya. Artinya Mas Adam, apakah kemudian tadi juga sempat mendengar begitu ya bahwa Satgas ini akan kemudian aktif dalam 2 pekan ke depan semenjak Presiden Prabowo. Dalam 2 pekan ke depan, betul ya Mas Adam? Betul, 2 pekan ke depan, dan itu dimulai dari Kuala Simpang. Jadi ada 3 target yang kemudian terkait dengan Kuala atau Muara ini ya. Ini ada di Tamiang, Biren ya, kemudian ada di Sibolga, tadi Kuala Simpang ya. Nah, artinya memang di sini banyak sekali kayu, lumpur dan sebagainya yang memang harus dibersihkan, dan juga kebutuhan air bersih itu sangat tinggi di sana. Baik, Mas Adam, tapi kalau kita berbicara jangka panjang begitu ya terkait dengan Satgas Kuala ini, Anda sampaikan ini bukan pertama kalinya ada, memang sebelum-sebelumnya juga terkait dengan mekanismenya sebetulnya hampir sama begitu ya konsepnya. Tapi karena kita lihat dari wilayah Sumatera yang memang bencananya ini terjadi berulang-ulang kali begitu, bahkan beberapa hari belakangan ini juga ada banjir susulan begitu ya. Apakah kemudian ini juga akan dipatenkan untuk kedepannya menjadi satu hal yang memang akan difokuskan oleh pemerintah saat ini? Iya, Pak Presiden juga kemarin sudah menegaskan ya akan ada namanya Inpres terkait dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ya. Nah, di sini yang kemudian akan terintegratif baik itu langkah-langkah yang dilakukan secara rehabilitasi dan rekonstruksi, begitu juga ada kerja-kerja Satgas, baik itu Satgas Kuala, Satgas Perbaikan Jembatan dan lain sebagainya. Nah, di sini memang akan dipatenkan tadi yang disampaikan Pak Presiden, akan ada Inpres terkait dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Artinya bisa ini dilakukan untuk menjadi pelajaran ketika memang ini di bencana Sumatera, dan juga untuk langkah-langkah ke depannya sebagai antisipatif bencana-bencana lainnya. Artinya memang di sini langkah Pak Presiden adalah langkah untuk tidak meninggalkan masyarakat, dan kemudian apa yang bisa dicarikan solusinya itu harus pemimpin dan pemerintah menjadi solutif. Oke, baik, kita akan nantikan dalam 2 pekan ke depan begitu ya kinerja dari Satgas Kuala ini, semoga juga dapat mempercepat begitu ya normalisasi sungai pasca bencana. Mas Adam, terima kasih banyak atas informasi yang sudah diupdate di Berita 1 Sore.